Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Kami kembali lagi ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami, dan kami mengakui bahwa di luar Engkau kami tak berdaya. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menerima pengajaran-Mu, sehingga kami boleh memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami dan menuntun setiap langkah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami memohon agar Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, ayat renungan kita terdapat dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ketika kita memikirkan kekuatan, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah ketangguhan fisik, ketahanan mental, atau kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi yang sulit. Namun dalam perjalanan hidup bersama Tuhan, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya ditemukan dalam kemampuan kita untuk mengatasi tantangan, tetapi lebih dalam lagi, kekuatan sejati ditemukan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah tindakan tunduk kepada kehendak Tuhan, meskipun terkadang hal itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri atau menghadapkan kita pada situasi yang menantang. Disinilah terletak paradoks kekuatan Kristen. Kekuatan yang sejati justru lahir dari ketaatan yang seringkali terlihat seperti kelemahan di mata dunia. Dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh yang mengalami kekuatan dalam ketaatan. Salah satu yang paling menonjol adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus kepada Bapanya adalah contoh utama dari kekuatan sejati. Dalam ketaatannya, Yesus menanggung segala penderitaan, penghinaan, dan akhirnya kematian. Tetapi justru melalui ketaatannya inilah kemenangan atas dosa dan maut dicapai. Kekuatan dalam ketaatan juga terlihat dalam kehidupan Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Meskipun secara manusiawi itu tampak tidak masuk akal dan sangat menyakitkan, Abraham tetap taat karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan mampu melakukan apa yang telah Dia janjikan. Ketaatan Abraham
membawa dia kepada pengalaman luar biasa, di mana Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak, dan Abraham pun dikenal sebagai bapa orang beriman. Namun ketaatan bukanlah hal yang mudah. Ketaatan seringkali mengharuskan kita untuk melepaskan keinginan pribadi, kenyamanan, dan bahkan impian kita. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, Tuhan berfirman kepada Yosua dan bangsa Israel yang sedang bersiap memasuki tanah perjanjian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar." Ini adalah perintah yang diikuti dengan janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Kekuatan yang Tuhan minta dari mereka adalah kekuatan yang timbul dari ketaatan kepada perintahnya. Meskipun mereka tahu bahwa tanah yang mereka masuki penuh dengan tantangan dan musuh yang besar. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang sama. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, meskipun itu berarti meninggalkan hal-hal yang kita cintai, menghadapi penolakan, atau berjalan di jalan yang sempit. Tetapi dalam ketaatan itulah kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk taat, tetapi Dia juga memberi kita kekuatan untuk taat. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberikan kita kekuatan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketaatan kita mungkin tampak kecil atau tidak berarti di mata dunia, tetapi dalam pandangan Tuhan, setiap tindakan ketaatan adalah langkah menuju kekuatan yang sejati. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi banyak keputusan di mana kita harus memilih antara ketaatan kepada Tuhan atau mengikuti keinginan kita sendiri. Setiap kali kita memilih ketaatan, kita sedang memperkuat iman kita, dan melalui ketaatan itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya dalam hidup kita. Ketaatan adalah jalan menuju kemenangan, dan kemenangan itu tidak selalu berarti keberhasilan duniawi, tetapi berarti kita hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di saat kita merasa lemah dan tidak mampu, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari ketaatan kepada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak cukup kuat untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Tetapi dalam ketaatan, kita menemukan bahwa Tuhan sendiri adalah kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya, pasal ke-40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita jadikan ketaatan sebagai prioritas dalam hidup kita. Karena di sanalah kita akan menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan ketika kita taat, kita tidak hanya melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, tetapi kita juga akan menjadi saksi bagi dunia tentang betapa besar dan hebatnya Tuhan yang kita sembah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib,
Bapa yang mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk lebih taat lagi kepadamu. Kami menyadari bahwa dalam ketaatan, kami menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang taat, hati yang selalu siap untuk mengikuti kehendak-Mu, meskipun itu berarti melepaskan keinginan kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang saat ini menghadapi keputusan sulit yang mengharuskan mereka untuk memilih antara ketaatan kepadamu atau mengikuti jalan mereka sendiri. Berikanlah mereka kekuatan untuk memilih ketaatan, dan biarlah mereka melihat bagaimana Engkau bekerja dengan kuasa-Mu ketika mereka taat kepadamu. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia. Kiranya setiap jemaat, setiap hamba Tuhan, dan setiap pemimpin gereja memiliki hati yang taat kepada panggilan-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan garam di dunia ini, membawa banyak jiwa kepada pengenalan akan Engkau melalui ketaatan mereka. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, umat-umat-Mu mengalami mujizat, umat-umat-Mu mengalami kesembuhan, dan biarlah mereka boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar para pemimpin kami diberi hikmat untuk taat kepada kebenaran dan keadilan yang berasal daripada-Mu. Kami mohon agar Engkau memberikan mereka keberanian untuk berdiri di atas prinsip-prinsip yang benar, meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi diri kami sendiri. Berikanlah kami kekuatan untuk taat kepadamu dalam setiap aspek kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, maupun dalam pelayanan. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa-Mu yang bekerja melalui ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak hanya meminta kami untuk taat, tetapi Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.